Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua ada di dalam keadaan baik, sekalipun ada situasi COVID-19 yang menjadi ancaman di mana-mana. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus setia, Dia gembala kita, Dia menjaga kita, Dia menyediakan segala kebutuhan kita tepat indah pada waktunya. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu, membacanya dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan kita, pelajaran kita akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan, luar biasa. Nah saudara yang saya kasihi, tema kita adalah doa yang dikabulkan oleh Bapa. Doa yang dikabulkan oleh Bapa. Jelas sekali kita diajarkan untuk minta segala sesuatu kepada Bapa kita. Nah karena itu ada 3 kata perintah yang ditunjukkan di ayat-ayat ini kepada kita. Ayat 7 dikatakan di sana, yang pertama kita harus minta, yang kedua kita harus cari, yang ketiga kita harus ketok. Nah apa maksud ketiga kata kerja perintah ini? Dan ini bersifat present, artinya minta sekarang dan terus menerus aktif, karena Bapa sedang menunggu 3 kata ini, yaitu menunggu untuk kita minta, menunggu untuk kita mencari, dan menunggu untuk kita ketuk pintu sorganya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa maksud kata mintalah? Nah mintalah ini perintah, dan kata yang dipakai di sana adalah aiteo. Nah kata perintahnya itu adalah aitt. Jadi minta terus menerus. Nah saudara dan saya, pasti kita sudah pernah berdoa ya, dan pasti tiap hari ada saja hal yang kita minta dari Tuhan. Doa-doa kita, baik dalam ibadah-ibadah besar maupun ibadah-ibadah kelompok, kita pasti minta supaya keinginan atau kebutuhan-kebutuhan kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah, di sini diajarkan bahwa kita harus minta terus menerus. Kita harus minta kepada Bapa kita, karena Dia Bapa yang tidak main-main dengan kita. Seperti seorang anak yang datang kepada ibunya dan meminta makanan, tidak mungkin ibunya mempermainkan dia dengan menahan makanannya atau menyuruh dia untuk pergi. Pasti orang tua itu akan berkata, oke, ini makanannya, makanlah. Nah, kadang-kadang anak datang kepada orang tua minta sesuatu yang salah, minta mainan atau sesuatu yang mungkin membahayakan seperti pisau. Dan pasti orang tua tidak akan memberikan itu, dan anak itu mungkin menangis, merengek-rengek minta sesuatu, minta dan memaksa pun tidak akan diberikan. Itu hebatnya orang tua yang baik. Jadi kadang-kadang kita minta kepada Bapa kita, dan doa-doa kita, permintaan kita sepertinya tidak dijawab. Maka kemungkinannya adalah yang kita minta bukan kebutuhan, tetapi keinginan-keinginan saja. Nah saudara, itu hal yang pertama, mintalah maka
akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Lalu yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Luar biasa, kita harus cari. Nah, kata untuk mencari itu adalah ZTT. ZTT, mencari. Mencari, pertama kita mencari di dalam doa kita. Waktu kita berdoa dan menyembah Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Kita berlutut dan kita minta kehendak Tuhan jadi. Kita minta, kita ingin tahu, Tuhan, saya perlu ini. Dan Tuhan bilang, cari saya dulu. Cari dulu wajah saya. Nanti saya beritahu bagaimana mendapatkan semua yang kau butuhkan. Nah, saudara-saudara kekasih, ini penting sekali. Itu yang disebut kita harus punya saat teduh. Kita punya waktu untuk membaca Alkitab supaya tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah supaya kita bahagia. Kehendak Tuhan adalah supaya kita beruntung, supaya kita bahagia. Kita tidak pernah dibiarkan untuk mengalami apapun yang buruk. Sekalipun jika itu terjadi, semua ada di dalam kontrol, kuasa daripada Tuhan, daripada Bapa kita. Jadi hal yang kedua ini adalah cari hadirat Tuhan. Itu penting. Nah, kemudian setelah itu kita mencari hadirat Tuhan, itu menyatakan kepada orang lain, Tuhan sudah sediakan segala yang kita perlukan pada orang lain. Nah, tahukah saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada kisah yang menarik sekali, seorang hamba Tuhan yang luar biasa terkenal di Perjanjian Lama, yaitu Nabi Elia. Satu saat dia berdoa supaya tidak ada hujan di atas bangsa dan tanah Israel. Dan saat itu dia bicara di hadapan Raja Ahab dan istrinya bahwa 3,5 tahun tidak akan ada hujan kecuali aku mengucapkannya. 1 Raja-Raja pasal 17. Dan kemudian Tuhan menyuruh dia pergi untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Dan di sana dia dilayani oleh pelayan yang luar biasa, yaitu burung-burung gagak mengantarkan makanan bagi dia pagi dan sore. Luar biasa, daging dan roti tersedia. Dan kemudian setelah itu Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Sarfat. Di sana berjumpa dengan satu keluarga yang sederhana sekali, bahkan ada di penghujung hidup mereka, yaitu janda Sarfat. Kita tahu kisah itu. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 24, khususnya ayat 12 sampai 16. Bagaimana dialog yang terjadi ketika Elia sampai di rumah janda Sarfat itu. Dia berkata, beri saya makanan, beri saya roti. Dan janda itu berkata, kami tidak punya apa-apa. Ini kami punya masakan atau makanan terakhir yang akan kami masak, lalu sesudah makan kami mati. Dan Elia berkata, buat dulu untuk aku. Luar biasa. Poin atau pokok yang kita mau ketahui di sini adalah, sekalipun Tuhan memberkati Elia luar biasa, tetapi kalau Elia tidak pergi mencari janda itu, Elia tidak akan mendapatkan makanannya. Jadi saudara, setelah kita berdoa, Alkitab berkata, carilah, keluarlah. Kita punya banyak orang di sekitar kita. Ingatlah, kita bukan pengemis. Alkitab berkata di sini bahwa kita adalah anak-anak. Kita adalah anak-anak kepunyaan Bapa. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 di sana dikatakan bahwa jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kita diberi kuasa, diberi hak. Kata exousia itu artinya diberi hak, diberi otoritas untuk minta kepada Bapa kita. Maka kita disebut anak-anak Allah. Nah saudara, waktu kita pergi untuk mencari atau kita minta bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai anak-anak yang diberkati oleh Bapa. Tapi cara Bapa memberkati kita adalah melalui orang lain. Karena itu saudara, saya tidak tahu pengalaman saudara, tetapi dalam pengalaman hidup saya, hal-hal seperti ini terjadi. Saya ditolong oleh orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat saya. Tuhan sudah sediakan. Bahkan ada orang yang saya tidak kenal, yang tidak ada hubungan apa-apa,
tetapi Tuhan bisa pakai untuk menolong saya. Dan itu kebenaran bahwa pergi dan cari maka akan mendapat. Yang ketiga, saudara, kita disuruh mengetuk. Dan kata mengetuk itu sangat menarik. Dipakai di sana dikatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kata krowo. Kata krowo ini artinya apa? Gedor pintunya. Buat sampai yang punya rumah itu terganggu dan dia bangun dan keluar dan melihat wajah kita dan berkata, kamu perlu apa? Kenapa mengganggu saya? Luar biasa. Itu kata yang dipakai ini kata yang tidak enak. Gedor pintu. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa ada saatnya kita harus gedor. Doa-doa biasa menjadi luar biasa. Kita berteriak. Kita membuat telinga daripada Bapa kita. Aduh, ada apa dengan anakku ini? Sama seperti orang yang datang menggedor pintu sampai akhirnya tuan rumah keluar. Apa yang diajarkan dari poin ini, dari pokok yang ketiga, ketuklah ini, artinya begini. Kita harus punya keberanian. Kita harus percaya bahwa pasti pintu dibukakan. Tidak boleh kita berdoa dengan sekedar, ya kalau dibuka, kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Tidak boleh. Kita harus punya keberanian untuk berkata bahwa pasti pintunya dibuka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali kebutuhan kita. Mari gunakan hak saudara sebagai anak-anak Allah, hak saya sebagai anak-anak Allah. Dan kita pertama kita minta, pasti kita dapat. Dan kedua kita mencari, dan Alkitab berkata pasti ditolong Tuhan melalui tangan banyak orang. Seperti Elia ditolong oleh janda Sarfat. Jangan heran kalau Tuhan kirim burung gagak yang tidak menarik, tetapi pasti menjadi berkat bagi saudara. Dan itulah kehebatan daripada Tuhan menyuruh kita mencari pertolongannya. Dan yang terakhir, ketuk pintu dengan cara yang luar biasa, yaitu gedor pintu. Buat sampai Bapa kita berkata, anakku, kau perlu apa? Dan pasti dia menjawabnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan pergunakanlah 3 kata kunci ini untuk hidup saudara. Dan lihat tingkap-tingkap langit akan terbuka. Karena Bapa menanti kita untuk menggunakan 3 kata perintah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami mau praktekkan dalam hidup kami. Pasti terjadi mujizat. Berkati pemirsa, berkati saudara-saudara jemaat-Mu yang menyaksikan, mendengarkan firman ini. Biarlah iman bertumbuh, semangat untuk berdoa dan minta sungguh-sungguh, bahkan cari sungguh-sungguh, dan ketok pintu sungguh-sungguh. Maka mujizat terbuka, pintu sorga terbuka, berkat-berkat tercurah. Jamah yang sakit, pulihkan yang lemah, dan kuatkan kami semua. Dan berkatilah yang sedang dalam kebutuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sampai kita berjumpa lagi. Shalom.